Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Kita bertemu kembali dalam mata pelajaran korespondensi. Pada kesempatan ini kita sudah memasuki kompetensi dasar yang ke-3.5, yaitu memahami konsep surat menyurat dalam bahasa Inggris atau bahasa asing lainnya. Ini adalah pertemuan yang pertama. Materi yang akan kita bahas adalah bagian-bagian atau kerangka surat bisnis bahasa Inggris. Anak-anak, kalian perhatikan dengan seksama ya. Bagian-bagian atau kerangka surat bisnis bahasa Inggris terdiri dari 1. Letterhead atau kepala surat atau kop surat. Letterhead atau kepala surat biasanya dicetak dengan menggunakan bermacam-macam variasi huruf sehingga tampil dengan bentuk semenarik mungkin. Bentuk letterhead yang tertera pada surat berbahasa Inggris juga menunjukkan sisi prestisius dari perusahaan yang bersangkutan. Prestisius itu adalah gengsi atau citra atau prestise ya. Isi dari letterhead memiliki kesamaan dengan kop surat dalam bahasa Indonesia, yakni mengandung hal-hal berikut. 1. Name of the company atau nama perusahaan. Nama perusahaan atau instansi dalam letterhead biasanya memiliki ukuran huruf paling besar dibandingkan keterangan-keterangan yang ada di bawahnya. 2. Address of the company atau alamat perusahaan. Alamat perusahaan diletakkan tepat di bawah nama perusahaan dengan ukuran huruf lebih kecil dibandingkan dengan ukuran huruf nama perusahaan tersebut. 3. Post office atau PO Box atau kode pos. PO Box biasanya diletakkan di samping alamat perusahaan. 4. Telepon number atau nomor telepon perusahaan. Nomor telepon perusahaan diletakkan tepat di bawah alamat perusahaan dan sejajar dengan nomor faksimail. 5. Faksimail number atau nomor faksimail. Ini diletakkan sejajar dengan nomor telepon. Pada letterhead, faksimail number lazim dituliskan dengan akronim fax email atau alamat surat elektronik. 6. Email terkadang digantikan dengan website atau laman resmi dari perusahaan yang bersangkutan. 7. Logo of the company atau logo perusahaan. Logo perusahaan biasanya diletakkan di samping baris yang berisi nama, alamat lokasi, dan alamat kontak perusahaan. Ini adalah contoh dari kop surat atau letterhead. Yang sebelah kiri ini adalah logo perusahaan, namanya Local at Love. Kemudian baris yang kedua ini alamatnya 20 Jasmine Boulevard, PO Box 2349080, Kuala Lumpur, Malaysia. Kemudian di bawahnya nomor telepon dan nomor fax. Kemudian yang paling bawah adalah nomor websitenya. 2. Letter date atau tanggal surat. Penulisan tanggal surat dalam surat berbahasa Inggris dibedakan menjadi 2, yaitu 1. British style atau gaya British atau Inggris ya. Yang kedua adalah American style, ini gaya Amerika. Perbedaannya, gaya penulisan ini disesuaikan dengan 2 gaya tuturan, yakni Inggris dan Amerika. A. Letter date dengan British style memiliki susunan penulisan berupa hari atau angka tanggalan, kemudian bulan, kemudian tahun. B. Letter date dengan American style ditulis dengan susunan bulan, kemudian hari atau angka tanggalan, baru tahunnya. Ini adalah perbedaan antara British style dan American style. Untuk yang British style ini dituliskan angka tanggal dulu, kemudian bulan, dan yang terakhir adalah tahun. Kemudian untuk American style ini dituliskan nama bulan dulu, kemudian tanggalnya, baru tahunnya. 3. Reference atau nomor surat. Reference atau nomor surat dalam surat berbahasa Inggris diletakkan di sebelah kiri surat dan sejajar dengan letter date.
Ini adalah contoh dari nomor surat. Kita lihat ini sejajar dengan tanggal surat ya. 4. Inside address atau alamat yang dituju atau alamat dalam. Inside address merupakan alamat tujuan atau keterangan yang berisikan nama orang atau perusahaan yang dituju berikut dengan alamatnya. Inside address diletakkan di bawah penulisan reference atau nomor surat. Ini contohnya ya. Jadi alamat yang dituju ini adalah Saida International Ltd, 16 Sultan Abdullah Road, Selangor, Malaysia. Jadi ini letaknya di bawah reference. 5. Attention line atau baris perhatian. Attention line atau baris perhatian ini merupakan bagian dalam surat berbahasa Inggris yang berisikan keterangan nama terkait pihak yang hendak dituju langsung oleh si pengirim surat. 6. Subject matter atau perihal surat. Subject matter atau perihal surat dalam surat berbahasa Inggris memiliki perbedaan dengan perihal surat dalam bahasa Indonesia. Kalau dalam bahasa Indonesia, perihal itu menjadi keterangan yang kedudukannya sejajar dengan nomor dan keterangan lampiran. Tetapi kalau dalam surat bahasa Inggris, subject matter ini diletakkan sebagai judul yang ditulis sebelum salutation. Dengan demikian, maksud dari subject matter dapat dipahami dengan jelas oleh penerima surat. Salutation itu salam pembuka ya. Nah, sekarang kita membahas tentang nomor 7 yaitu salutation atau salam pembuka. Salutation atau salam pembuka ini merupakan bagian pembuka surat berbahasa Inggris yang berisikan sapaan terhadap penerima surat. Ini sama halnya dengan salam pembuka. Kalau dalam bahasa Indonesia ini selamat pagi, selamat siang, atau selamat malam. Salam yang umum digunakan dalam surat berbahasa Inggris adalah dear. Dalam surat berbahasa Indonesia, sapaan yang umum digunakan adalah Bapak, Ibu, atau Saudara. Sapaan yang umum digunakan dalam surat berbahasa Inggris adalah Sir, Madam, Miss, atau Mr, atau Mrs. Contoh, Dear Sir, Dear Madam, Dear Mr. Brian, Dear Miss Monica, dan lain-lain. 8. Body of letter atau isi surat. Body of letter atau isi surat dalam surat berbahasa Inggris sama dengan surat berbahasa Indonesia, yakni berisi masalah atau maksud penulisan surat. Body of letter dalam surat berbahasa Inggris diletakkan di bawah subject matter, sebelum akhirnya ditutup dengan conclusion atau complimentary clause atau salam penutup. 9. Conclusion atau complimentary clause atau salam penutup. Salam penutup dalam bahasa Inggris ditulis setelah body of letter atau isi surat. Jika salam penutup yang umum digunakan dalam surat berbahasa Indonesia adalah hormat kami, maka salam penutup yang umum digunakan dalam surat berbahasa Inggris adalah yours faithfully dan yours sincerely. Ini adalah perbedaan conclusion atau complimentary clause yours faithfully dengan yours sincerely. Kalau yours faithfully ini fungsinya dipakai saat pertama kali mengirim surat kepada seseorang atau perusahaan yang baru dikenal dan sebelumnya belum pernah ada kegiatan surat menyurat dengan orang atau perusahaan tersebut. Jadi ini surat pertama gitu ya. Nah, sedangkan yours sincerely ini fungsinya dipakai jika surat yang dikirimkan merupakan surat kedua kalinya atau merupakan surat balasan dari surat yang diterima. Paham ya nak ya penggunaan yours faithfully dan yours sincerely. 10. Signature atau tanda tangan penanggung jawab surat. Signature atau tanda tangan pengirim atau penanggung jawab surat diletakkan di sebelah kanan bawah surat. Sama dengan surat berbahasa Indonesia, signature terdiri atas tanda tangan, nama jelas pengirim, dan jabatan pengirim. 11.
Inisial atau inisial. Inisial nama penanggung jawab atau pengirim surat dan pengonsep surat. Sama dengan surat berbahasa Indonesia, inisial dalam surat berbahasa Inggris diletakkan di sebelah kiri bawah surat setelah signature atau tanda tangan pengirim. 12. Enclosure atau lampiran dan carbon copy atau cici atau tembusan. Enclosure atau lampiran berisikan keterangan terkait dokumen yang dilampirkan bersama surat. Carbon copy atau cici itu adalah tembusan yang berisikan keterangan terkait penerima lain dari surat yang dikirimkan. Enclosure dan cici dituliskan di bagian kiri bawah surat, tepatnya di bawah inisial. Anak-anak, ini adalah salah satu contoh surat menggunakan bahasa asing atau bahasa Inggris ya. Kalian perhatikan di sini, nanti akan Ibu zoom agar lebih jelas kalimat-kalimatnya. Nah, anak-anak, ini adalah surat yang sudah Ibu zoom biar kelihatan tulisannya. Kemudian yang paling atas ini adalah kop surat atau letterhead. Kemudian panah di bawahnya ini tanggal ya. Ini tanggal surat. Berarti ini menggunakan British style letter date ya. Kemudian ini panah di bawahnya ini adalah referensi atau nomor surat. Jadi ini sejajar dengan tanggal surat. Kemudian panah di bawahnya lagi adalah alamat yang dituju atau inside address. Kemudian ini adalah baris perhatian atau attention line. Kemudian panah di bawahnya ini adalah subject matter atau perihal. Di bawah perihal ini adalah salutation atau salam pembuka. Ini dear sir gitu ya. Kemudian di bawahnya lagi ini ada 3 alinea atau 3 paragraf. Ini adalah isi surat atau kalau dalam bahasa Inggris namanya body of letter. Kemudian panah yang berikutnya adalah Yours sincerely. Ini merupakan conclusion atau complimentary clause. Berarti ini adalah surat balasan ya, bukan surat yang pertama. Karena untuk surat yang pertama menggunakan yours faithfully. Nah, maka kalau di sini yours sincerely ini berarti surat yang kedua dan seterusnya. Kemudian di bawahnya ini adalah tanda tangan dari yang bertanggung jawab pembuat surat tersebut. Kemudian di bawahnya ini adalah namanya Pak Ji Yun. Kemudian ada garis bawah dan yang di bawahnya itu adalah jabatannya, dia seorang direktur. Nah, ini namanya signature. Kemudian ini adalah inisial ya, ini inisialnya PJ garis miring ER. PJ ini merupakan pengonsep, kemudian ER merupakan pengetiknya. Kemudian ini adalah enclosure, merupakan tembusan. Ini untuk katalog. Anak-anak, demikian tadi materi yang Ibu sampaikan tentang bagian-bagian surat bisnis dalam bahasa Inggris. Silahkan nanti kalian praktek mencoba untuk berlatih membuat surat dalam bahasa Inggris, kemudian laporkan kepada guru mata pelajaran kalian. Baik anak-anak, Ibu akhiri materi pada pagi hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi.